رب العالمين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء أعماله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja-puji syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang Maha Rahim, yang Maha Sempurna, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang mati, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang bisa menguasai. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruang masjid yang kita cintai ini, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin hari semakin tua, semakin habis umur kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi harta, pangkat jabatan, anak, istri, kekuasaan, apa-apa yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita dan pada akhirnya nanti juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa kita yang kita miliki, yang kita punyai saat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar ini marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Taqwa bima'na al-khawfu minal jalil. Taqwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan at-taqwa wal khawfu minal jalil. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Oleh karena itu khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena iman dan takwalah yang akan menjadi penolong kita di akhir kala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, pesankan kepada kita, berbekallah kalian, kata Allah,
karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, izin khatib menyampaikan khutbah pada hari ini karena momentum kita masih awal tahun daripada 2022. Setelah kita melalui proses yang luar biasa panjang, banyak cobaan, rintangan, banyak onak dan duri kita lalui selama tahun 2021. Tentu kaum muslimin berbahagia, kita berpikir apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita persiapkan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Inilah yang namanya muhasabah. Kita harus bermuhasabah diri. Muhasabah diri ini adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan bagaimana nasibnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita akan mati. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semua yang kita miliki dunia pasti dan pasti akan kita tinggalkan. Kita yang meninggalkannya atau kita yang ditinggalkannya. Maka karena itu hadir berbahagia, momentum awal tahun ini marilah kita mungkin bersama-sama mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat selama tahun 2022 ini? Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk di antara hamba-hambanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian umurnya dipergunakan untuk beribadah, untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan amal saleh. Bukan amal salah, tapi amal saleh. Maka oleh karena itu momentum awal tahun ini, apa yang akan kita lakukan? Tahun 2021 telah berakhir. Apa yang telah kita lakukan? Kalau seandainya amalan-amalan kita masih kurang, ibadah kita masih malas, kita ke masjid masih sepi, sholat jamaahnya masih langang, sepi dari jamaahnya. Lantas bagaimana? Apa yang kita persiapkan di tahun 2022 ini? Yang masjid kita yang tadinya sepi, kita ramaikan. Yang sholat jamaahnya cuma 1, 2 orang, 3 orang, kita ramaikan. Kalau tidak kita yang meramaikan masjid kita, maka siapa lagi jamaah berbahagia? Maka dari musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Nggak mungkin orang-orang kafir datang ke masjid. Nggak mungkin orang-orang yang non muslim datang meramaikan masjid kita. Maka oleh karena itu, karena kita orang Islam memiliki kewajiban untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjid kita begitu megah. Meskipun baru 1 lantai, insya Allah nanti akan berikutnya selesai sampai 2 lantai dan bahkan mungkin 3 lantai. Ini adalah aset bagi kita bersama agar kita bersemangat untuk melakukan ibadah di dalamnya, agar kita lebih nyaman, tentram beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi masjid kita bangun. Maka jangan sampai masjid kita habiskan demikian ratusan juta, bahkan miliaran juta kita habiskan, kita korbankan. Bahkan juga para pewakaf sudah mengorbankan hartanya, tanahnya dan segala macamnya. Mari kita manfaatkan ibadah kita. Kita syiarkan masjid kita dengan kajian-kajian. Kita syiarkan dengan sholat 5 waktu, supaya kampung kita, negeri kita menjadi berkah, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Hadirin berbahagia, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang umurnya dan baik amalnya. Yang kedua kata Rasulullah, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia kata Rasul adalah orang yang panjang umurnya tapi dia tidak mau beribadah. Hadirin kaum muslimin, apa yang kita tunggu, apa yang kita cari di dunia ini?
Apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan. Ma anfaqta laisa ma indaka. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita berikan untuk masjid kita, untuk negeri kita, untuk kampung kita, untuk agama kita, maka itulah sesungguhnya akan menjadi harta kita sesungguhnya di depan Allah. Apa yang kita kumpulkan, rumah mewah, mobil, tanah sawit dan ladang kita, semuanya pasti kita tinggalkan. Maka oleh karena itu, ma'anfaqta laisa ma'indaka. Apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan, apa yang kita sisihkan dari harta kita itu, maka itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ramaikan masjid kita, syiarkan masjid kita, makmurkan masjid kita, karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah dia persiapkan, apa-apa yang telah kita lakukan. Karena sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan, jika baik maka kembali kepada diri kita. Jika padi kita tanam, maka insya Allah kita akan panen padi. Maka oleh karena itu, marilah kita memberikan kesempatan pada diri kita, mengambil kesempatan bagi diri kita, bagi hidup kita, agar kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, dan setiap jiwa, setiap diri menghisab dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah amalmu. Jangan PT saja yang dihitung, tapi amal kita, ibadah kita sudah sampai di mana, sholat kita, ibadah kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, dan juga hubungan antar keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, marilah kita menghisab diri kita, menghitung amal kita, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, bukan hari besok. Hari esok ketika kita dihadapkan dengan mizan wal hisab, yaitu pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yaitu hisab mizan yang manusia tidak akan ada satupun terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wallahu khabirum bima innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha memahami, Maha mengetahui, melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, apabila kita beramal baik, beramal kebaikan, sesungguhnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan apabila kita beramal keburukan dan kejahatan, sesungguhnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak mengingat dan memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita semakin baik amalnya, baik ibadahnya, baik ekonominya, sehat badannya, dan panjang umurnya, dan sehingga kita masih dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kami pribadi dan juga manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semakin memperhatikan apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang akan kita lakukan dan telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.